Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Elman Akbari dari kelas C2 Malam ingin menjelaskan konsep bisnis saya yaitu kedai kopi. Ya, yang langkah pertama dalam bisnis kedai kopi adalah pertimbangan paling penting sebagai fondasi bisnis Anda. Kenapa? Saat ini sudah banyak sekali warung kopi yang berbagai konsep di luar sana. Jika Anda tidak bisa menyajikan sesuatu yang berbeda, mungkin Anda sulit bertahan di tengah gempuran pasar yang kompetitif ini. Nah, di sini saya ada referensi untuk Anda yang uh, usaha pemula untuk kedai kopi. Pertama adalah kios kopi. Menggunakan satu mesin dan booth kecil, Anda bisa menjual kopi pada orang-orang yang komuter dengan sistem take away. Itu pun standar ya. Terus yang kedua ada coffee house. Coffee house merupakan modal usaha kopi yang muncul dan semakin luas. Keberadaannya semenjak Starbucks berdiri, konsep inilah yang banyak digunakan oleh para pengusaha kopi. Anda harus lebih kreatif menyajikan sesuatu yang berbeda agar tampil menonjol. Nah, yang itu ada Cafe Bistro. Nah, Cafe Bistro ini model bisnis tidak hanya mengandalkan kopi yang enak, melainkan makanan dengan kualitas yang tinggi dan terjangkau. Cafe Bistro juga bisa menyediakan hiburan seperti live musik dan lain-lain. Dan yang kedua, temukan lokasi yang tepat untuk bisnis kopi Anda. Nah, yang kedua ini, usaha apapun memerlukan lokasi yang tepat untuk berhasil. Anda mungkin mengincar sebuah pusat perdagangan atau bisa tempat dekat kampus ya, itu juga cocok. Mahasiswa bisa membeli kopi Anda. Lakukan riset kecil mengenai bagaimana pola konsumsi calon pelanggan. Apakah kompetitor ada di wilayah tersebut atau tidak. Ya. Yang ketiga, buat pembagian dalam bangunan dengan baik. Nah, ini Anda mungkin ingin membuka usaha warung kopi kecil-kecilan, tapi sekecil apapun itu, Anda harus mengatur berbagai ruang agar semua aktivitas bisnis berjalan dengan baik ya. Berbagai banyak kursi yang dibutuhkan, apakah tersedia cukup untuk pembeli mengantri? Bagaimana dengan ruang gerak karyawan menuju gudang dan tempat penyimpanan, apakah cukup fleksibel? Nah, selain itu, posisi di mana Anda meletakkan barang-barang yang sangat penting. Bayangkan seandainya Anda ingin membuat kopi. Beda dengan sebaiknya di dekat Anda. Jika Anda pelanggan, fasilitas tambahan yang kira-kira Anda inginkan ada dengan meja, visualisasi semua dan tulis idenya di atas kertas. Ya, terus ada gunakan tenaga profesional. Nah, ini penting ya. Anda mungkin sudah memikirkan dengan matang bagaimana bisnis Anda akan berjalan, tapi untuk mengeksekusinya butuh sentuhan tenaga profesional di dalamnya. Jika Anda ingin menampilkan konsep sebagai kekuatan daya jual saluran kopi Anda, maka investasikan dana lebih dengan menyewa seorang desainer interior agar itu pun juga menarik ya. Satu hal lagi yang kerap diabaikan oleh pengusaha pemula adalah salah satu memperhitungkan pengeluaran sehingga budget yang disiapkan tidak cukup. Nah, ini salah satu saran yang diberikan oleh Wilson adalah gunakan jasa akuntan profesional. Dengan menyerahkan masalah-masalah vital ini kepada ahlinya, Anda bisa fokus pada pengembangan bisnis oleh alih-alih dipusingkan masalah dengan keuangan. Nah, yang kelima ini adalah lakukan riset dengan baik. Nah, tidak hanya untuk berbelanja kursi atau mesin kopi saja. Sebelum memulai bisnis, Anda hendaknya tahu supplier mana yang menyediakan coffee bean dengan harga yang lebih murah dan kualitas juga baik ya. Rajin-rajinlah melakukan riset harga. Untuk fitur dan perlengkapan lain, Anda bisa melakukannya dengan mengecek harga secara online. Bisa juga berjalan satu toko lain untuk membandingkan harga. Sebagai vital dari usaha kopi Anda, menemukan supplier dan bahan baku yang berkualitas bukan perkara mudah ya. Apalagi bila Anda baru dalam bidang ini, maksudnya itu baru terjun di bidang bisnis kopi ini. Itulah video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.